Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas atau saya akan berbagi ilmu berkaitan dengan tentang hadis Rasulullah yang mana isinya tentang 3 perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sesungguhnya Allah meridhai 3 hal dan membenci 3 hal bagi kalian. Dia meridhai kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya sesuatu apapun dengannya, serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak terpecah belah. Dia pun membenci 3 hal bagi kalian, yaitu menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman rahimahullah, mari kita kupas sedikit tentang 3 hal ya berkaitan dengan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qila wa qila atau qila wa qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu berkaitan dengan 3 hal perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah meridhai 3 hal dan membenci 3 hal bagi kalian. Dia meridhai kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, serta berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan tidak terpecah belah. Dia pun juga membenci 3 hal bagi kalian: menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman rahimakumullah, kali ini kita bahas satu persatu tentang 3 hal atau 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qila wa qala, yaitu menyampaikan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Dalam hal ini seperti kabar burung ya, sesuatu yang tidak jelas sumbernya, berita bohong, hoax. Nah, itu adalah hal-hal yang merupakan tidak ada atau belum tentu nilai kebenarannya. Orang yang menyebarkan kabar burung, perbuatan seperti itu dikenal dengan menyebarkan hoax, yang mana itu adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kabar tersebut bisa meresahkan orang lain, bahkan menjadikan orang lain takut, was-was, dan bahkan bisa saling berkelahi dan saling bermusuhan dengan yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yang zagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwam mubina. Yang artinya kurang lebih demikian. Dan katakan kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih benar, yang lebih baik atau yang benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.
Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga lisan kita agar selalu berucap yang baik dan berucap yang benar. Karena sesuatu yang menyebabkan kesalahan sedikit pun, maka bisa besar efeknya bagi orang lain. Sahabat beriman rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kasratul sual, yaitu banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas disampaikan. Sehingga dengan banyaknya pertanyaan itu tadi, maka justru semakin tidak jelas dan sulit untuk diamalkannya. Rasulullah pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, di sini pernah dikisahkan oleh Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel mengenai perintah untuk menyembelih hewan sapi. Lalu mereka bermalas-malasan menyembelih seekor sapi. Nah, alasannya sapi merupakan binatang yang dihormati oleh mereka pada waktu itu. Dan mereka kaum Bani Israel selalu bertanya terus-menerus. Nah, misalnya begini. Ya Musa, beri kami spesifikasi atau ciri-ciri berapa usia sapi itu. Nah, itu orang-orang Bani Israel ya bertanya tentang umur sapi itu. Kemudian Nabi Musa menjawab, tidak muda, tidak pula tua, melainkan pertengahan saja. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada kalian, itu perintah Musa. Kemudian Bani Israel bertanya lagi, kaum Bani Israel bertanya lagi, apa warna sapi itu? Nah, kemudian Nabi Musa juga menjawab, warnanya kuning tua. Setiap kali orang memandangnya, maka akan senang melihatnya. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian kaum Bani Israel bertanya lagi, ya Musa, beritahu kami bagaimana kondisi sapi itu, sehingga kami dapat mencarinya. Nah, kemudian Nabi Musa menjawabnya lagi, sapi itu tidak pernah digunakan untuk membajak sawah atau memberi air bagi tanaman. Sapi itu pun bersih dan tidak memiliki cacat. Nah, semakin banyak bertanya tadi, justru maka mereka kaum Bani Israel semakin sulit untuk mendapatkan sapi itu. Nah, itu akibat dari mereka itu banyak bertanya. Andaikan mereka tidak bertanya, sebetulnya mereka lebih mudah untuk mendapatkan sapi itu. Nah, itulah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kedua adalah banyak bertanya yang sudah jelas sifatnya. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idaatul mali, yaitu boros, menyia-nyiakan harta. Coba perhatikan, banyak saudara-saudara muslim kita di Palestina misalkan ya, di Palestina, di Aleppo, mereka itu mendapatkan makanan saja sangat sulit. Untuk mendapatkan air minum harus memisahkan dari kotoran bahkan racun, karena ada sumber air di sana yang diracuni oleh pihak musuh. Begitu juga di Indonesia, sebagian penduduk Indonesia harus berebut untuk mendapatkan makanan bantuan. Nah, itu kita tahu bahwa kondisi di sekitar kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan makanan maupun minuman. Kenapa masih banyak orang-orang yang justru membuang makanan-makanan enak, minuman-minuman yang enak, yang halal justru malah dibuang? Nah, itu adalah salah satu sifat yang menyia-nyiakan harta. Misalkan saja dalam acara prasmanan gitu ya, prasmanan, mengambil makanan sendiri. Maka alangkah baiknya
ketika kita mengambil makanan sendiri, maka kita ukur kira-kira makanan yang kita ambil itu nanti habis untuk kita makan. Jangan sampai kita ngambil terlalu banyak, maka ada sisa dan sisa lalu dibuang. Itulah salah satu menyia-nyiakan makanan yang justru dari kita yang ambil sendiri. Nah, ingat bahwa Allah berfirman tentang jangan menyia-nyiakan harta dalam surat Al-Qasas ayat 77 sampai 79. Nah, pada prinsipnya jika seseorang diberi kelebihan harta oleh Allah, maka merupakan peluang bagi orang tersebut untuk menggapai cita-cita terbaiknya di akhirat. Dengan kelebihan itu, maka tentunya orang-orang tersebut bisa memanfaatkan agar bisa lebih digunakan untuk kepentingan umat yang lain. Bisa untuk menolong orang lain, bisa untuk membangun pondok pesantren, bisa berinfak, bersedekah, beramal, menyantuni anak yatim. Nah, itu adalah hal-hal atau perkara-perkara yang bisa digunakan bagi orang-orang yang telah diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan sampai kita salah gunakan harta yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita, sehingga justru malah menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi 3 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi sahabat beriman, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.